Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan ngebikin sebuah QR code generator di mana kita nanti akan input sebuah teks dan teks tersebut kita generatein. Oke, di sini kita akan dibantu dengan salah satu package yaitu Prettier QR Code. Seperti biasa, teman-teman install dulu di Paspec.yaml di bagian dependencies ya di sini. Versinya saat ini berada di 2.0.3 gitu ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Di sini saya sudah menginstal project Flutter ya, sederhana aja dan saya menjalankannya pada emulator. Di sini hanya ada function main dan class my app yang which is di dalamnya ada material app dan ada scaffold dengan ibar dengan titel bernama Flutter. Oke, kita akan terapin QR code di bagian body sini. Karena kita akan generate QR code dari text input, yang pasti kita harus bikin text fieldnya terlebih dahulu. Oke, kita bikin dulu ya. Kita buat controllernya dulu teman-teman. Final controller ya sama dengan text input. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di dalam bodinya sebuah kolom ya. Kita tambahkan padding terlebih dahulu. Paddingnya adalah kita masukkan edge. Childnya kita masukkan kolom dengan childrennya adalah yang pertama yang pasti text field. Jangan lupa kita masukkan controllernya adalah controller, yang mana controller ini adalah variabel yang kita buat di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan di bawahnya sebuah Prettier QR code hasil dari generatornya teman-teman. Sebelumnya kita tambahin size box biar ada size-nya gitu ya. Height-nya kita tambahkan 20 misal. Nah, kita panggil aja package yang barusan kita install, namanya adalah Pretty QR. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada required property, yaitu data. Di sini adalah data hasil dari QR code ketika di scan nantinya. Ya, ini terserah ya, teman-teman bisa masukkan apapun. Namun di contoh ini kita akan generate dari text input di sini teman-teman. Kita tinggal tambahin aja di sini controller.text gitu ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah teks ini ada isinya atau enggak. Caranya adalah kita berikan if else di sini. Kita cek dulu apakah controllernya itu ada isinya ya. Kalau ada maka tampilkan Pretty QR, tapi kalau enggak kita tampilkan container kosongan aja gitu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa di save dulu gitu ya teman-teman. Oh sorry, ini bukan sama dengan tapi tanda seru seperti ini. Jadi kalau kosongan kita nggak akan generatein terlebih dahulu. Kita tambahin di sini on change aja kali ya. Jadi setiap teksnya itu berubah maka otomatis dia generate QR baru gitu. Kita tambahin di sini on change, gitu ya. Di sini kita tambahkan dia ada parameter value-nya, dia ada callback parameter value, gitu ya. Tapi di sini kita langsung aja panggil set state. Karena setiap set state Flutter akan nge-rebuild semua widget di sini teman-teman, termasuk si Pretty QR. Jadi setiap set state dia akan nge-rebuild ulang, yang mana dia akan menyesuaikan teks di sini sesuai dengan input yang ada di text field gitu ya. Ini coba kita save dulu aja ya. Kita akan coba masukin di sini, misal Google gitu ya. Nah ini udah muncul teman-teman, muncul hasil generatornya. Mudah sekali ya teman-teman cara generatornya, segini aja udah bisa gitu ya, nggak perlu ribet-ribet. Nah kita coba perdalami lagi si package Pretty QR ini. Jadi tadi kita punya required parameter, required property bernama data. Nah selain data ini, si Pretty QR ini ada properti yang lain teman-teman, yaitu size gitu ya. Kita bisa atur size dari QR code ini. Kalau kita tambahkan di sini 200, jadinya akan melebar sesuai dengan ukuran yang kita set di property size. Nah, selain size ini kita juga ada property yang namanya element color. Kita bisa set juga warna dari QR code ini. By default warnanya adalah black, tapi kita bisa set
colornya dari red gitu ya, atau terserah warna kesukaan teman-teman, green misal gitu ya. Tapi by default dia itu adalah black atau hitam. Selanjutnya, selain elemen color, si Pretty QR ini juga ada properti dengan nama round edges gitu ya. Ini bikin QR code kita jadi lebih rounded, jadi kelihatan lebih soft gitu ya. Kita tambahin dia jadi true. Kita set dia jadi true. Kalau kita save, bentuknya akan lebih keren gini ya, lebih lembut gitu ya, kelihatannya lebih elegan. Selanjutnya, selain round edge, kita juga diberikan sebuah properti dengan nama image. Nah, image ini akan ditampilkan di bagian tengah QR sini, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan image ya. Di sini ada Twitter. Kita copy aja linknya. Teman-teman bisa masukin image ini dari aset atau network. Cara masukinnya adalah kalau aset ya, aset image ya, tinggal masukin aja nanti URL atau lokasi aset dari gambar teman-teman. Atau juga bisa pakai aset network. Panggil aja network image ya, kemudian masukin linknya di sini. Kalau kita save ya, maka gambarnya akan muncul di tengah seperti ini, teman-teman. Meskipun ada gambarnya di sini, si QR code ini tetap bisa di-scan dan hasilnya tetap sama, ya. Gitu ya, mudah sekali teman-teman. Ini bisa kita ganti, selain Google juga bisa. Kita ganti jadi apa gitu ya? Misal flutter.dev gitu ya. Otomatis akan generate seperti ini. Jadi mudah sekali teman-teman cara bikin QR code, bahkan ada gambarnya juga. Oke. Mungkin untuk video ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Simpel aja, kita hanya bahas mengenai gimana sih cara generate QR code di aplikasi Flutter kita. Oke, semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.